Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Karena udah banyak banget kemarin yang komen. Saya ucapkan terima kasih, bilang hadir di sana. Apalagi subscribe channel ini dan masih mempercayakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selalu mendoakan untuk kalian semua. Semoga yang lagi nonton Fakta Kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada salah satu subscriber kita yang ngirimin sebuah cerita ataupun ngirimin kisah. Kisah ini menceritakan tentang terbongkarnya skandal perselingkuhan suamiku yang bekerja sebagai pilot dengan seorang pramugari. Ada seorang istri mempergoki atau membongkar skandal perselingkuhan suaminya sendiri yang seorang pilot yang berselingkuh dengan pramugari. Bagaimana ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang perselingkuhan itu tidak jauh dari yang namanya hubungan rumah tangga. Seperti kisah yang dialami seorang wanita, sebut saja namanya Salma. Nah, Salma ini adalah seorang, ya dibilang ibu rumah tangga, tapi anaknya sudah besar. Dan anaknya sedang kuliah di luar negeri. Nah, Salma ini itu ya kayak ibu pada umumnya. Tapi yang namanya juga seorang istri dari pilot. Dari seorang pilot yang kerjanya itu selalu pergi kemana-mana. Dan jarang sekali pulang. Suaminya si Salma ini jarang sekali pulang. Sebut saja suaminya Salma ini bernama Doni. Nah, Salma sama Doni itu sudah lama menikah. Kurang lebih umur pernikahan mereka itu ya sudah menginjak 30 tahunan. Kesehariannya si Salma ini sebagai istri seorang pilot. Apalagi karakternya si Salma ini adalah introvert. Dia itu jarang sekali keluar apabila tidak dengan suaminya. Dia tuh malu, dia tuh nggak pede apabila dia sosialisasi dengan lingkungan, dengan ibu-ibu yang lain. Apalagi buat pergi tanpa seorang suami. Salma itu selalu mengurung diri apabila suaminya pergi bekerja untuk keluar negeri ataupun pergi keluar daerah selama hampir 2 harian nggak pulang. Ya Salma di rumah aja, kerjaannya cuma di rumah nonton TV, baca buku, baca majalah, main handphone. Kerjaannya seperti itu aja. Nah, selama 30 tahunan itu juga Salma itu selalu merasa kesepian. Dia tuh kerap protes dengan dirinya sendiri. Kenapa dia menikah dengan seorang pilot? Seorang pria yang tidak pernah meluangkan waktunya seperti ayah-ayah ataupun suami-suami yang lain. Jarang banget di rumah, sekali di rumah pun dia mesti kecapean, pengen istirahat, nggak pernah bisa diajak keluar, nggak pernah diajak main kemana, jalan-jalan dan sebagainya. Itu kehidupannya Salma itu yang monoton seperti itu terus. Nah, kebosanannya itu semakin menguak. Hingga akhirnya Salma itu ya mencoba untuk menahan diri. Pada suatu hari, seperti hari-hari biasanya, pagi hari Salma itu selalu minum kopi di tempat meja makan. Di meja makan, Salma itu sambil makan roti panggang di sana. Salma itu ngopi. Beberapa saat kemudian, suaminya si Doni itu pun turun tangga. Dia pun segera untuk berangkat bekerja. Seperti biasa, Salma pun bertanya, "Pergi lagi mas?" Kata si Salma kecewa. Ya karena itu bentuk protes dirinya kepada suaminya yang tidak pernah punya waktu untuk dirinya. Ya bagaimana lagi, ini sudah menjadi pekerjaanku sebagai pilot. Ya konsekuensinya ya aku nggak punya waktu buat kamu sebagai istriku. Aku cuma bisa minta maaf. Mungkin lain kali, lain waktu akan punya waktu. Apabila aku mengambil cuti, aku akan mempunyai waktu bersamamu. Kata si Doni itu. Doni pun langsung bersalaman dengan istrinya itu lalu pergi meninggalkannya di rumah. Nah, seperti biasa, setelah pergi suaminya pergi bekerja dan akan pulang kembali mungkin keesokan harinya ataupun 2 hari kemudian. Karena sudah kebiasaan dia apabila dia pergi keluar kota menjadi pilot, ya dia akan lama pulangnya. Nah, seperti biasa pula, kesunyian, kesendirian, itu sudah menjadi teman setianya si Salma. Pagi itu setelah ngopi-ngopi,
Setelah selesai sarapan, Salma itu bingung mau bagaimana, mau menghabiskan waktunya itu mau bagaimana lagi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membaca buku di sebuah ruangan bacanya, atau bisa dibilang ya sebuah perpustakaan mininya di rumah itu. Salma mencoba untuk membaca beberapa buku dari yang ilmiah, fiksi, cerita, novel, dan sebagainya. Ia pilih beberapa buku di sana. Dia mencari tempat yang nyaman, tempat duduk yang nyaman, sembari menikmati beberapa cemilan ringan di sana. Ia duduk. Saat dia membaca buku-buku itu, ia mulai berterbangan. Imajinasinya mulai terpapar kemana-mana. Ia memikirkan hal-hal yang fantastis, hal-hal yang penuh ilmiah, mulai berpikir. Dia mulai terhibur. Nah, saat dia sela-sela membaca buku yang penuh dengan hiburan itu, yang membuat dirinya itu merasa nyaman, merasa lepas dari kesunyian dan kesendiriannya itu, Salma melihat sebuah buku di meja. Buku yang terlihat sedikit asing, tidak pernah ia lihat. Ia pun penasaran, buku apa ini? Kok dia nggak pernah lihat ada buku seperti ini di ruangan bacanya? Hingga akhirnya saat dia melihatnya, ternyata itu adalah sebuah buku diari. Buku diari dari suaminya sendiri. Memang dalam peraturan itu seseorang dilarang keras untuk membaca buku harian orang lain. Itu sebuah kayak ya sedikit ya orang bilang tuh ya pamali ataupun ya saru. Nah, ini pun yang diasakan oleh si Salma itu. Dia tuh ragu-ragu saat dia tuh mau membaca bukunya si suaminya. Tapi ya namanya juga suaminya sendiri, ditambah dia juga lagi gabut, lagi boring sendiri. Ya udah deh, nggak apa-apa. Baca-baca sedikit aja di depannya. Nah, saat dia membuka halaman pertama, Salma bingung, shock, kaget melihat di lembaran pertama itu ada sebuah foto wanita cantik. Foto wanita yang menurut Salma ini tidak familiar. Tidak ia kenal siapa foto itu. Hingga akhirnya tertulis nama di belakang foto itu, Tiara. Ternyata seseorang yang di dalam foto itu seorang wanita bernama Tiara. Salma pun makin penasaran kok ada di bukunya suaminya. Di buku diari, buku pribadi yang seakan-akan itu ya privasi banget lah. Kok ada foto wanita? Makin penasaran, makin curiga si Salma itu. Hingga akhirnya dia memulai membaca buku harian suaminya itu. Buku diari itu menceritakan saat Doni masih SMA. Si ibunya Doni itu adalah seorang janda. Sudah lama ditinggal mati oleh ayahnya si Doni. Dan akhirnya ibunya si Doni itu terpaksa bekerja keras untuk menghidupi Doni dan menyekolahkan si Doni itu. Dia tuh bekerja keras jualan kue basah. Dia bikin sendiri bersama si Doni. Setelah jadi kue basahnya, ibunya si Doni itu berkeliling jualan kue basah ke kampung-kampung, rumah ke rumah. Nah, saat si Doni SMA, Doni kerap kali membantu ibunya membuat kue basah untuk dijual. Doni tidak malu. Ya pokoknya yang penting bisa makan, bisa sekolah, itu yang dipikirkan oleh si Doni. Nah, saat kelas 3 SMA, si Doni itu adalah seorang siswa yang berprestasi. Dia kerap kali memenangkan olimpiade, kerap kali memenangkan atletik. Pokoknya dia itu ya berprestasi dalam bidang atletik, olahraga, ataupun ya tentang formal pendidikannya. Dia tuh sangat pintar Doni itu. Hingga akhirnya saat Doni lulus, si Doni itu coba-coba untuk mendaftar di sekolah penerbangan. Siapa tahu di sana Doni bisa diterima. Ditambah lagi katanya ada beasiswa untuk orang yang berprestasi. Nah, Doni ini kan tergolong siswa yang berprestasi. Doni mencoba untuk daftar di sana hingga akhirnya Doni pun diterima. Dia ngomong sama ibunya itu, "Bu, aku diterima di sekolah penerbangan. Bagaimana menurut ibu?" Kata ibunya, ya udah nggak apa-apa, terserah aja, terserah kamu Don. Yang penting kamu suka, kamu nyaman jalaninnya, ya nggak apa-apa. Hingga akhirnya Doni pun ya melanjutkan sekolah penerbangan. Beberapa saat setelah dia sekolah penerbangan, Doni pulang. Nah, Doni pulang itu katanya ada seorang laki-laki yang suka dengan ibunya Doni. Maklum saja, ibunya Doni itu masih terbilang cukup muda dan masih cukup umur untuk melanjutkan hidupnya, untuk melanjutkan pernikahannya dengan orang lain.
Doni pun tidak keberatan apabila ada seorang laki-laki yang baik untuk ibunya. Siapa tahu bisa menjaga ibunya, siapa tahu bisa menggantikan figur seorang ayah di hadapan si Doni itu. Hingga akhirnya seorang pria itu dikenal Doni, cukup lama kenal dengan seorang pria ini. Ibunya pun malu-malu takut, dia nggak mau cerita dengan Doni perihal seorang pria yang mendekati dirinya. Sebut saja seorang pria yang menyukai ibunya Doni, itu seorang pria bernama Burhan. Lah Doni pun ngomong sama ibunya karena ibunya itu terlihat sedikit agak malu-malu. Dia seakan-akan sungkan ataupun ya merasa malu kepada anaknya itu untuk menikah lagi. Doni pun ngomong, "Bu, aku tuh nggak keberatan kok kalau ibu itu menikah lagi. Bahkan aku merasa senang apabila ada seorang pria yang bisa menjaga ibu selagi aku pergi," kata si Doni. "Apa maksud kamu, Don? Ibu nggak paham," kata ibunya Doni. Seakan-akan dia tuh nggak tahu apa maksudnya Doni anaknya itu. "Ya, aku lihat Paman Burhan suka sama ibu. Dan kayaknya ibu pun suka dengan Paman Burhan. Kalau menurut aku sih Paman Burhan itu baik dan kayaknya dia juga bisa dipercaya. Dan juga sepertinya dia bisa menggantikan figur seorang ayah yang sudah lama ditinggalkan oleh ayah meninggal," kata si Doni. Ibunya Doni pun ngomong bahwasanya memang Paman Burhan itu pernah ngomong sama ibu bahwasanya Paman Burhan itu ingin menikah dengan ibu. Tapi ibu tuh ragu-ragu apakah kamu bisa menerimanya atau tidak. Jadi kalau kamu bisa menerimanya, ibu ya sedikit agak lega, kata ibunya Doni itu. Hingga akhirnya ibunya Doni dan Paman Burhan pun akhirnya menikah. Doni pun melepaskan ibunya itu dengan tenang. Dia belajar di sekolah penerbangan pun dengan tenang bahwasanya ibunya ada yang jaga di rumah. Tidak sendiri lagi dan tidak kesepian. Nah, setelah pernikahan mereka pun ibunya Doni memutuskan untuk tetap kerja jualan kue basah di kampungnya itu. Padahal Pak Burhan atau ayah barunya atau ayah tirinya si Doni ini adalah seorang guru. Gajinya itu udah pegawai negeri. Jadi ya kalau soal finansial, soal ekonomi, harusnya ibunya Doni itu nggak usah khawatir lagi karena udah ada tunjangan. Tapi ibunya Doni itu bilang bahwasanya ibu pengen bekerja seperti ini karena ya menurut ibu ini buat kesibukan ibu sendiri di rumah. Kalau ibu nggak kerja ya ibu bakal kesepian, kata ibunya Doni. Akhirnya Doni pun ya sudah kalau kayak gitu maunya ibu. Yang penting ibu jangan memaksakan diri, kata si Doni. Doni pun berangkat ke sekolah penerbangan. Selama di sana, seperti di sekolah SMA, dia tuh berprestasi. Dibanding siswa-siswa yang lain, yang paling menonjol itu Doni. Hingga akhirnya setelah lulus dari sekolah penerbangan, Doni pun langsung diterima di sebuah maskapai penerbangan di sana. Tidak tanggung-tanggung si Doni itu ditugaskan di luar negeri. Dan selama di luar negeri itu Doni jauh dari keluarganya. Hingga akhirnya dari sebuah maskapai penerbangan itu dalam satu tempat si Doni itu kenal dengan seorang wanita cantik pramugari di sana. Sebut saja wanita ini bernama Tiara. Wanita cantik yang memang siapa aja yang melihatnya, pria manapun yang melihatnya pasti terpesona, tidak terkecuali si Doni ini. Doni dan Tiara pun berkenalan di sana. Doni sama Tiara akhirnya akrab, dan akrab. Makin akrab, makin hari makin akrab. Bagaimana tidak? Satu penerbangan, satu tempat, ditambah lagi hotel di mana mereka menginap tidak terlalu jauh. Nah, si Doni sama si Tiara itu ya akhirnya cinlok, sama-sama suka. Saat si Doni mengungkapkan perasaannya bahwasanya Doni ada niatan untuk menikahi Tiara di kemudian hari. Nah, si Tiara itu yang mendengarkan bahwasanya si Doni mau menikahinya, Tiara ngomong, "Maaf Don, kayaknya aku tuh nggak bisa yang kayak wanita-wanita lain. Aku ingin menjalani kehidupanku, menjalani ya hubungan. Itu tidak terikat. Aku ingin hidup bebas tanpa kekangan orang lain," kata si Tiara. Tiara tidak mau terlibat suatu hubungan ataupun sebuah hubungan yang mengikat dirinya. Ya bagaimana tidak, setelah menikah pasti dia akan dikekang-kekang oleh si Doni. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh dekat dengan ini, tidak boleh dekat dengan itu, tidak boleh bekerja seperti ini, tidak boleh bekerja seperti itu. Lah si Tiara itu nggak bisa yang kayak gitu, nggak mau seperti itu. Hingga akhirnya si Doni sama si Tiara itu yang menjalani hubungan apa adanya aja, tanpa sebuah status yang resmi dan pasti. Tapi si Doni namanya juga jauh dari rumah, jauh dari ya akhirnya namanya pacarannya mereka itu pacarannya
kurang lebih pacaran yang tidak sehat. Mereka itu sering kali nginap di tempat satu sama lain. Si Doni kerap kali main ke hotelnya si Tiara, begitu juga dengan Tiara. Mereka juga sering melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Tapi lama-lama kelamaan, si Doni itu berpikir, apakah hidup akan seperti ini terus? Apakah dia cuma main-main saja? Berhubungan badan tanpa status. Nah, saat pulang ke rumah, saat itu Doni mendapatkan cuti 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu dia berkomitmen. Dia ingin mencari seorang wanita yang ingin dijadikan istri. Nah, Doni pun mencari seorang wanita di rumah. Dia minta dikenalkan sama beberapa temannya, dikenalkan beberapa wanita di sana. Hingga akhirnya ada salah satu tetangganya si Doni, seorang wanita yang kerap kali datang ke rumahnya Doni. Seorang wanita cantik yang kerap membantu ibunya membantu untuk bikin kue basah untuk dijual. Doni pun terkesima dengan niat baik, dengan ketulusan hatinya seorang wanita cantik ini. Tapi Doni tidak menutup hati untuk orang lain. Doni tetap mencari wanita untuk dijadikan istrinya. Akhirnya seleksi hingga akhirnya hampir 3 bulan selesai. Tinggal 2 orang ini. Satu wanita yang suka main ke rumahnya dan satunya itu adik dari temannya sendiri, teman dekatnya. Nah, Doni ingin melihat dari kedua orang ini, kedua wanita ini, siapa yang paling dekat dengan ibunya. Karena bagi si Doni yang utama adalah ibunya. Siapa yang bisa dekat dengan ibunya, siapa yang bisa membantu ibunya, itu yang akan menjadi sosok wanita pilihannya si Doni. Dan Doni pun berharap banyak dengan adik temannya ini. Karena adik temannya itu cantik, baik, dan kayaknya cocok buat si Doni. Doni pun ngomong sama adik temannya itu, apabila dia bisa mendekati ibuku, aku pastikan beberapa bulan kemudian kita akan menikah, kata si Doni. Doni pun setelah 3 bulan lamanya di rumah, akhirnya masa cutinya pun habis. Ia pergi lagi bekerja di luar negeri sebagai pilot. Saat di luar negeri, kebiasaan buruknya si Doni sama Tiara ini tidak selesai, tidak henti-hentinya. Doni kerap kali main ke hotelnya si Tiara itu untuk sembari main, untuk sembari tidur di sana, menikmati masa bercinta mereka. Kebiasaan Doni terus seperti itu. Nah, si Salma yang membaca buku hariannya si Doni, yang mengetahui suaminya ternyata sering bermain belakang. Dulu pada masanya itu merasa sangat sakit. Hatinya begitu gemetar, badannya begitu ketakutan, keringat dingin terus menetes. Tapi perasaan penasarannya kian terus mengguncangnya hingga akhirnya dia terus membaca. Setelah Doni mendapatkan cuti kembali, ia pun pulang. Dan ternyata adik temannya itu yang ia percaya untuk menjadi istrinya di kemudian hari, justru malah mundur. Karena ibunya lebih memilih wanita yang kerap kali datang membantunya saat membuat kue basah itu. Sebut saja wanita ini adalah Salma yang menjadi istrinya Doni di masa depan. Nah, Salma itu kerap membantu ibunya bikin kue-kue basah. Karena si Salma itu melihat kasihan wanita setua itu bikin kue basah sendiri, jualan keliling sendiri. Anaknya bekerja di luar negeri menjadi pilot. Salma itu merasa iba kepada ibunya Doni. Jadi dia kerap membantu. Nah, si ibunya Doni itu pun yang ngomong sama si Doni, Don, kalau kamu mau menikah, nikahi saja Salma. Karena ibu rasa ibu cocok dengan dia dan ibu akan merasa ridho dan merasa senang apabila anak semata wayang ibu kamu, Don, menikah dengan wanita baik seperti Salma. Hingga akhirnya Doni terbuka hatinya. Ya udah deh, kalau ibunya mau nggak apa-apa. Lagian Salma juga wanita cantik yang baik. Sepertinya dia cocok untuk dijadikan istri. Salma dan Doni pun menikah. Nah, selama pernikahan mereka 3 bulan kemudian si Salma hamil. Nah, saat itu si Doni juga harus berangkat kerja lagi ke luar negeri. Tapi dalam tulisan buku diarinya si Doni itu, walaupun dia sudah menikah, si Doni tidak bisa melupakan si Tiara, pramugari cantik yang kerap kali memuaskan nafsunya di luar negeri. Dia kerap kali main seperti itu. Main ke hotelnya si Tiara, jalan-jalan dengan Tiara, berhubungan badan dengan Tiara. Ia tuliskan di buku diari. Hingga akhirnya hubungan itu terus berjalan sampai anaknya si Doni lahir. Buku itu pun selesai dibaca oleh si Salma. Salma merasa kecewa terhadap si Doni. Bagaimana bisa setelah pernikahan, bahkan sebelum pernikahan, Doni kerap kali berhubungan badan dengan wanita lain. Dan sampai sekarang pun sepertinya Doni belum bisa melupakan si Tiara itu.
pramugari cantik yang ia kenal di maskapai. Hingga akhirnya Salma pun termenung bingung. Ia menunggu suaminya pulang. Beberapa hari kemudian suaminya pulang. Doni pulang ya seperti biasa, cuek. Keadaan rumah kali ini benar-benar dingin, tidak seperti biasanya. Doni melihat sepertinya ada yang aneh kepada istrinya. Ia pun mencoba untuk mendekati istrinya dan bertanya kepada Salma, "Ada apa sayang? Kok kayaknya ada yang beda hari ini?" kata si Doni. Salma pun tidak mau basa-basi, langsung to the point saja. "Mas, aku ingin bicara serius dengan kamu." "Ya sudah, bicarakan. Gak apa-apa, ngomong aja," kata si Doni. "Siapa wanita yang ada di buku diarimu? Siapa Tiara itu? Dan ada hubungan apa kamu dengan dia?" kata si Salma dengan marah. Doni seakan-akan itu ya sudah disekak, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya walaupun si Doni sudah disekak, tidak bisa ngomong apa-apa, dia masih tetap berdalih. Tiara yang mana ya? "Aku nggak tahu, apa maksudmu?" kata si Doni itu. "Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu mas, kamu nggak usah bohong lagi di dekatku. Aku sudah baca semua, aku sudah lihat semua dari buku diarimu itu. Jadi kamu nggak usah berbohong, sekarang ada hubungan apa dan masih berlanjut atau tidak," kata si Salma itu. Hingga akhirnya Doni pun ya ngomong apa adanya, karena dia nggak bisa lagi berdalih. "Ya benar, aku memang menyukai dan mencintai wanita cinta pertamaku, yaitu Tiara. Tapi bagaimanapun pula sekarang aku sudah menikah denganmu. Dan sekarang kita juga sudah mempunyai seorang anak. Aku sadar hubunganku selama ini adalah hubungan terlarang. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi," kata si Doni. Mendengar pengakuan suaminya itu, Salma pun tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Hingga akhirnya dia cuma bisa termenung, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia cuma bisa membagikan kisahnya dan ceritanya, apa yang ia rasakan dan rasa sakit hatinya itu melewat media sosial. Tidak disangka setelah si Salma itu bikin status story di media sosialnya, ternyata banyak yang nge-like dan banyak yang komen di sana. Bahwasanya mereka membenarkan, dia memberi semangat, dia memberi support kepada si Salma untuk bersabar. Kadang memang kehidupannya seperti itu. Banyak netizen-netizen maupun yang melihatnya itu komen-komen memberikan semangat kepada si Salma. Salma pun terkejut, kok bisa ternyata curhatan hatinya di media sosial itu merespon banyak kalangan, tidak terkecuali dari kalangan entertainment. Hingga akhirnya storynya yang viral, yang menceritakan kisah suaminya dan kisah hidupnya, itu kisahnya itu terdengar ataupun ya terbaca oleh maskapai di mana tempat suaminya bekerja. Suaminya langsung dipanggil oleh maskapai penerbangan di mana si Doni bekerja. Si Doni langsung dipecat dengan alasan bahwasannya dia sudah mencoreng nama baik maskapai. Dia tidak mau orang lain ataupun orang-orang masyarakat itu mengecap jelek maskapainya. Tidak mau jadi kepercayaan masyarakat itu menurun karena skandal perselingkuhan dia dengan pramugari. Hingga akhirnya dari kejadian ini Doni terpaksa kehilangan pekerjaannya dan menganggur di rumah. Salma pun ya bagaimana lagi, mungkin ini sudah menjadi jalan takdirnya, sudah menjadi apa yang sudah ditakdirkan untuk dirinya dan suaminya. Nah, semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan nilai pentingnya. Terkadang kita memang harus menerima resiko dari masa lalu kita yang kelam. Jadi kita harus jaga-jaga ataupun ya memang menjalankan sebaik mungkin kehidupan kita agar tidak jadi penyesalan di kemudian hari. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya, nilai-nilai penting dan dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian semua yang pengen komen-komen dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, cerita-cerita menarik yang ingin dibagikan kepada fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan ataupun kirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.